بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Di antara nama Allah adalah Al-Awwal wal-Akhir, wal-Zahir wal-Batin. Dialah yang pemula, yang pertama, dan dia yang terakhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Waqad waradat hadhihi al-asma'ul arba'atu mujtami'atan fi mawdhi'in wahidin min al-Qur'anil Karim. Nama Allah yang empat ini terkumpul dalam satu tempat di Quran. Qala Allah Ta'ala, itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa khairu ma yufassaru bihi hadhihi al-asma'ul husna wa yubayyanu bihi ma'naha, dan sebaik-baik penafsiran nama Allah yang empat ini dan sebaik-baik penjelasan tentang maknanya adalah ma warada fi sunnatin nabawiyah, yang terdapat keterangannya dalam sunnah Nabi SAW fi munajatin Nabi SAW rabbih bihadhihi al-asma'i. Tatkala Nabi yang mulia bermunajat dengan Tuhannya, menyuruh Allah dengan nama-nama ini, munajatan tatadammanu bayana ma'ani hadhil asma' wa tawdiha madlulatiha. Munajat yang terdapat padanya penjelasan daripada nama-nama yang empat ini dan penjelasan tentang apa yang ditunjukkan dalam makna empat nama-nama Allah ini. Jadi Syekh rahimahullah ketika akan menafsirkan empat nama ini, ya, maka yang sebaik-baiknya menafsirkan nama ini adalah yang terdapat dalam doa Nabi ketika bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, yang dia akan sebutkan dalam hadis berikut ini. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madja'na an naqula. Jadi penjelasan tentang makna nama Allah Al-Awwalul Akhirul Zahir wal Batin terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, adalah tradisi Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kami, jika kami bersiap-siap untuk berbaring di pembaringan kami, hendaklah kami berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan pemilik semua langit dan Tuhan pemilik bumi ini. Wa rabbal arsyil azim, Engkau pula lah Tuhan pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Engkau lah Tuhan kami pula dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, Engkau lah yang telah membelah biji-bijian dan biji kurma. Jadi kalau antum perhatikan biji, ketika kita tanam biji ini nanti akan membelah, maka dia akan mengeluarkan ketika itu kelopaknya. Ya, petani tak mampu membelah biji. Kalau dia belah, biji ini hancur. Ya, biji mangga ketika dia belah dua hancur. Tapi ketika dia tanam di tanah, Allah Jalla wa'ala telah menciptakan tanah ini untuk mendatangkan segala macam kebaikan bagi kita. Maka dalam tanah ini Allah belahlah biji mangga, keluarlah kelopaknya, tunasnya, keluarlah akarnya. Ini makna faliqul habbi. Semua biji-bijian itu Allah yang membukanya. Wan nawa, adapun nawa secara khusus adalah biji kurma. Ya, dan penyebutan biji kurma daripada biji-biji lain menunjukkan kekhususannya. Karena kurma adalah merupakan makanan yang paling khusus, spesial, yang dalamnya terkandung banyak sekali vitamin-vitamin yang tak terdapat pada biji lainnya.
Ya, orang mungkin mampu hidup dengan kurma saja. Dan para sahabat hidup dengan kurma dan air saja. Kata Ibunda Aisyah, pernah 3 kali bulan ia muncul, tak pernah kami ada memasak di rumah kami. Urwah bertanya, apa yang kalian makan? Kata dia, ya kami hidup dengan al-aswadan, 2 hal yang hitam. Al-ma'u wa tamru, air dan kurma. Ya, ini menunjukkan kurma ini spesial. Dan setiap yang Allah sebutkan namanya Al-Quran dia spesial. Di antaranya adalah kurma, zaitun, inab, anggur, ar-rumman, delima. Ini adalah buah-buah spesial, buah tin. Maka Allah sini Rasulullah mengatakan, ya faliqal habbi wan nawa. Dan ini juga termuat dalam Quran Al-Karim dalam surah Al-An'am. Faliqul habbi wan nawa. Dialah Tuhan yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Apalagi biji kurma begitu keras, payah dibelah. Kalau dibelah hancurlah dia. Tapi Allah membelahnya. Jalla fi'ulah. Wa munzilat Taurati, engkaulah Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, wal Injil, dan engkau yang menurunkan juga Injil kepada Isa, wal Furqan, engkau yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan. Disebut Quran dengan Al-Furqan kan dia pembeda antara yang hak dan yang batil, antara kesyirikan dan tauhid, kekufuran dan iman, dan seterusnya. A'udzubika min syarri kulli syai'in, ya Tuhan aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu, dari makhlukmu. Anta akhidun binasiyatihi, sesungguhnya engkaulah pemegang seluruh ubun-ubun makhlukmu, engkau yang menguasai mereka. Aku berlindung daripada kejelekan setiap sesuatu dari ciptaanmu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Maknanya engkau menguasai mereka. Allahumma antal awwalu, ya Allah engkaulah Tuhan yang al-awwal, Tuhan yang pertama. Falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Inilah tafsiran al-awwal, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya dialah Tuhan yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Ini makna al-awwal. Dan seluruh makhluk ada bermula, ada awalannya. Ya Allah tidak ada awalnya, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya, dialah al-awwal, dialah yang pertama, tidak ada apapun sebelumnya. Wa antal akhiru, dan engkaulah Tuhan yang akhir. Falaysa ba'daka syai'un, tidak ada apapun setelahmu. Ya, yang kita ketahui daripada waktu adalah 2. Dari sisi waktu yang telah lalu, waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Dan semua manusia, seluruh makhluk ada awalnya. Ya, dan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala dialah awal yang tak ada permulaannya. Bukan dia dari sesuatu yang tak ada menjadi ada. Adapun makhluk, awalnya makhluk dari tak ada menjadi ada. Nanti setelah ada menjadi tak ada lagi. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang awal, tak ada apapun sebelumnya. Dialah Tuhan yang akhir, tak ada apapun setelahnya. Wa anta adh-dhahiru, engkaulah Tuhan yang zahir. Falaysa fawqaka syai'un. Al-zahir dalam bahasa Arab mana yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling gagah. Maka Tuhan Allah dialah Tuhan yang al-zahir. Dari sisi ketinggian yang kita tahu adalah tinggi dan rendah. Maka Allah Jalla wa'ala Tuhan yang maha tinggi. Ketinggian Allah bukan diliputi dengan tempat. Ya, ini yang selalu membuat tergelincirnya kaum ahlul kalam. Allah tak diliputi dengan tempat, karena dia Tuhan yang maha besar. Ya, Allah di atas aras, dan aras akhir makhluk. Tidak ada di atas aras apapun daripada makhluk. Ya, jadi ketika mereka mengatakan kalau Allah di atas, berarti Allah bertempat, batil.
Allah di atas aras tak ada makhluk apapun juga. Dan tempat adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin dapat Allah diliputi tempat? Ya, sementara dia Tuhan yang maha besar. Ya. Wa anta zahiru, engkaulah Tuhan yang zahir, falaysa fawqaka syai'un, tak ada apapun di atasmu. Adapun seluruh makhluk di atasnya Allah. Di atas makhluk ada makhluk lain. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lain. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Di atas langit ada langit. Di atas nabi ada nabi yang lebih utama. Di atas rasul ada rasul lebih utama. Di atas Allah tak ada apapun juga. Dialah Tuhan al-Zahir. Laisa fawqahu syai'un, tak ada apapun di atasnya. Wa antal batin, engkaulah Tuhan yang al-batin. Ya. Al-batin dari kata-kata batana. Al-batnu itu sesuatu yang dekat. Ya. Wa antal batin, engkaulah Tuhan yang maha dekat. Laisa dunaka syai'un, tak ada yang lebih dekat daripadamu. Tinggi, jauh, ini dekat. Ya, maka tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada salah seorang kalian, lebih daripada dekatnya urat nadinya. Inilah maknanya. Iqdi 'anna ad-dain ya Allah. Tunaikanlah hutang kami ini. Bayarkan hutang kami. Wa aghnina minal faqri Allah. Berilah kami kecukupan dari kefakiran. Ini kalau kita amalkan tiap malam, tak ada hutang kita lagi nih. Kalaupun ada hutang, ada pembayarnya. Hutang itu kayaknya sulit orang melepas daripada hutang. Nabi SAW saja ketika belum meninggalkan hutang. Tapi jangan sampai ada hutang tak ada pembayar. Orang yang berhutang tak ada pembayar nekat. Dan orang jelek ketika dia menumpuk-numpuk hutang tak ada pembayar. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ya, wa min dhal'id dain, hutang membuat bengkok. Dhal'un itu sesuatu yang bengkok. Ya. Tulang rusuk kita itu bengkok. Hutang itu membuat orang bengkok. Tak lurus lagi dia. Akhlaknya tak lurus. Amanahnya tak lurus. Omongannya tak lurus. Bengkok semuanya. Ini yang Rasulullah berlindung daripadanya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini doa dibaca Nabi SAW ketika akan tidur. Lepas daripada majelis kita ini, ulangi 50 kali. Hafallah dia. Subhanallah. Seharusnya yang punya hutang banyak itu duduk di kajian kita ini. Jangan stres dia. Ini malah hilang. Tak ngaji lagi. Gara-gara hutang. Tumpuk-tumpuk terus. Tak ada penghiburnya. Coba kita praktekkan ini. Fabayyana alaihi salatu wassalam fi hadha ad-du'a, dalam doa ini Nabi menjelaskan, ya, doa al-jami', doa yang begitu dahsyatnya mengumpulkan makna yang dalam. Ya, makna kulli ismin, nama setiap daripada nama Allah tersebut. Keterangan tentang setiap nama Allah yang 4 tadi. Wa nafa ma yunaqiduhu. Ya, dan Rasulullah SAW menafikan segala sesuatu yang menyelisihi, ya, daripada makna 4 daripada nama-nama tersebut. Wa hadza a'la darajatil bayan, dan inilah setinggi-tingginya penjelasan. Ini kalau enggak datang dari Nabi keterangan ini, payah kita mengartikannya nih. Apa maknanya? Sulit sekali. Zahirul batinul awwalul akhir, payah. Wa madaru hadhil asma'il arba'ah, inti daripada 4 nama ini ala bayani ihatati ar-rabb tabaraka ta'ala bi khalqih. Intinya Allah meliputi seluruh makhluknya. Zamaniyah wa makaniyah. Dari sisi zaman, waktu.
Itulah dari kata-kata al-awwalul akhir. Dia benar-benar meliputi seluruh hamba, makhluknya. Karena dia Tuhan yang awal dan yang akhir. Seluruh makhluk tak ada punya sifat seperti ini. Hanya dia, makhluk binasa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Kullu syai'in halik, semuanya hancur, semuanya binasa. Dari tak ada menjadi ada, dan dia selama-lamanya ada, jalla fi'ula. Ya. Segala macam bentuk zaman dia kuasai. Dan dia ketahui tak pernah hilang sedikit jua pun zaman yang terbentang. Adapun kita mengingat 4 hari yang lalu apa kita kerjakan sudah hilang. Kalau antum saya suruh 4 hari lalu antum kemana? Apa antum kerjakan? Lupa kita. Itu baru 4 hari lalu. Bagaimana 40 tahun yang silam? Hanya momen-momen tertentu yang kita ingat. Subhanallah. Banyak yang kita lupa. Dosa kita kalau disuruh utuh hitung, ahsahullah wa nasuh. Allah hitung semua dosa-dosa kita dan mereka lupa. Dia menguasai semua zaman. Zaman yang dahulu, zaman yang sekarang, zaman yang akan datang. Subhanallah. Kita tak pernah menguasai zaman. Zaman yang lampau tak kita kuasai. Banyak hal-hal yang terluput pada zaman yang lampau menunjukkan kita tak menguasai zaman. Zaman hari ini pun tak kita kuasai. Apalagi besok belum tentu kita kuasai. Belum tentu kita hidup di zaman besok. Adapun Allah, dia menguasai makhluknya. Jadi nama al-awwal wal akhir berkaitan dengan zaman. Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Adapun berikutnya makaniyah. Allah meliputi segala macam bentuk tempat makhluk. Dia tahu di mana makhluk, yang di atas, yang di bawah, yang tinggi, yang rendah, di atas yang di atas tanah, dalam tanah, di atas pasir, di bawah pasir, di atas batu, di bawah batu. Ya, dan dia lebih dekat daripada segala macam makhluknya. Kedekatan tentunya bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi jalla wa ala. Jadi inilah dia maknanya. Al-awwal wal akhiru, Allah menguasai semua rentang zaman. Al-akhiru, al-zahirul batin, Allah menguasai segala macam bentuk tempat yang di atasnya, yang padanya ada makhluk. Tak ada satu pun tempat di alam raya ini kecuali Allah menguasainya. Dia maha tinggi di atas semua makhluknya dan dia maha dekat dengan seluruh makhluknya. Fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qablu wal ba'du. Bil qabli wal ba'di. Maka Allah meliputi keawalannya dan keakhirannya dengan segala yang sebelumnya dan sesudahnya. Allah liputi. Apa-apa sebelum waktu ini Allah meliputinya, apa-apa setelah ini pun, waktu ini pun Allah meliputinya. Ya. Kita yang al-qablu saja, yang zaman sebelum ini saja banyak yang tak kita liputi. Kalaupun kita liputi terbatas hanya tentang diri kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan tentang diri kita pun tak sempurna kita meliputi ilmu yang telah berlalu. Sebagaimana tadi saya katakan, banyak yang luput daripada kita, yang hilang daripada kita. Ilmu tentang perkara yang lalu, Allah tidak. Dan waktu bukan milik kita. Kita tak bisa menguasai waktu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Banyak kita ingin berbuat hal ini pada waktu tertentu tak Allah berikan. Jadi al-qablu wal ba'du, sebelum dan sesudah itu dikuasai Allah, diliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita apa setelah ini tak kita ketahui, tak kita kuasai. Fakullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi. Segala yang lalu, yang dahulu akan berakhir dengan awalnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dahulu itu tak akan pernah dapat mendahului Allah. Orang tua kita dahulu, nenek moyang kita dahulu, Adam dahulu. Sebelum Adam jin dahulu, sebelum jin malaikat-malaikat. Sebelumnya qalam, sebelumnya arash. Arash adalah awal makhluk menurut kebanyakan para ulama yang Allah ciptakan. Subhanallah. Semua yang dahulu Allah lebih dahulu daripadanya.
Wa akhiriyatuhu subhanahu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Dan makna akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dia yang berkekalan. Segala yang akhir berakhir, Allah yang setelahnya. Ya. Segala yang akhir maknanya habis masanya, berakhir. Allah lah setelah akhir tersebut yang tetap berkekalan. Ya. Apa yang tak ada akhirnya? Semua ada akhirnya. Umur ada akhirnya, ajal ada akhirnya, harta ada akhirnya, semua ada masanya berakhir. Dan segala yang akhir tak akan pernah dapat selama-lamanya mendahulukan keakhiran Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha akhir, maknanya yang maha kekal. Tak ada ujung-ujungnya. Kalau kita ada ujungnya, semuanya ada ujungnya. Handphone kita ada ujungnya, bentar lagi buang, jadul. Ganti handphone baru, nanti buang lagi. Semuanya. Uang yang kita pegang akan berakhir. Apa yang tak pernah berakhir? Allah. Ya. Istri bagaimana Ustaz? Istri pun berakhir. Bagaimana berakhirnya? Mungkin dengan cerai. Mungkin dengan apa? Meninggal, berakhir di dunia ini. Ya. Tak ada yang tak berakhir, semua berakhir. Dan keakhiran semua makhluk tak akan pernah dapat ya mendahului Allah Jalla wa Ala. Allah yang maha akhir dan kekal, tak pernah fana. Kullu syai'in halik, semuanya hancur binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahatat awaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awaili wal awakhir. Maka nama Allah yang awal dan namanya akhir meliputi segala yang awal dan segala yang akhir. Nah, maka keawalan Allah dan keakhiran Allah Subhanahu wa taala itu ya, fama min awwalin illa wallahu qablah. Segala sesuatu yang bermula pasti Allah lebih awal daripada dia. Katakan apa saja yang dahulu lebih bermula daripada kita, Allah lebih dahulu daripada itu. Ayah kita lebih datang, lebih bermula datang pada kita, Allah lebih daripada itu. Kakek kita, moyang kita, Adam, semua Allah lebih awal daripada itu. Wa ma min akhirin illa wallahu ba'dah. Tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah setelahnya. Ya, segala macam urusan akan berakhir kepada Allah jua. Dia yang tak pernah berakhir-akhir. Maknanya dalam pengertian fana, tak pernah binasa. Kata Allah tabaraka ta'ala dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah berakhir segala sesuatu. Harta kita berakhir kepadanya. Enggak, Ustaz, kepada anak kita. Nanti anakmu kepada siapa? Mungkin sebelum dia berhasil sudah habis hartanya. Kalaupun dia tinggalkan harta terus sampai ujungnya makhluk ini semua binasa, kepada siapa kembali harta tersebut? Kepada Allah. Kekuasaan kerajaan, ya, kembali kepada Allah. Enggak rajat. Andai kata ada yang mengatakan, enggak Ustaz, kembali kepada anaknya, kembali kepada cucunya, cicitnya. Nanti semua kemana ujungnya? Allah. Ketika dia lipat alam ini, dia lipat langit, digulung semuanya, habis, berakhir. Wa huwa jalla wa ala al-awwal fa laysa qablahu syai'un. Maka dialah Tuhan Allah yang awal, yang tak ada sebelumnya apapun. Wal akhiru fa laysa syai'un ba'da. Dialah yang akhir dalam pengertian kekal, tak pernah ada masanya dia fana. Ya, tak ada sesuatu yang datang setelah Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Semuanya akan binasa, semua kembali kepadanya. Wa hadhihi ihatatun zamaniyah, ini menunjukkan Allah menguasai semua waktu. Adapun yang kedua namanya al-ihatah al-makaniyah, Allah menguasai segala tempat. Tadi segala ruang waktu, ini segala ruang tempat. Faqad ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli zahirin wa batin. Maka Allah Jalla wa Ala menguasai segala tempat yang zahir ataupun batin. Fama min zahirin illa wallahu fawqah. Tidak ada sesuatu yang zahir, yang tampak, yang tinggi kecuali Allah di atasnya. Apa yang kita lihat tinggi? Gunung, Allah di atasnya. Langit, Allah di atasnya. Arasy, Allah di atasnya.
Bahkan telah ada ketetapan apapun yang akan meninggi Allah akan letakkan suatu saat. Ya, suatu ketika Nabi itu punya unta. Nama untanya Abba. Untanya ini tak pernah kalah. Suatu hari dia buat pacu lomba unta. Ada salah seorang badui bawa unta. Untanya mengalahkan unta Nabi. Semua sahabat terpukau sambil bersedih. Kalah unta Nabi. Maka Nabi tersenyum mengatakan, martafa'a syai'un illa wada'ahu Allah. Tak ada sesuatu yang tinggi terus kecuali ada masanya Allah letakkan dia ke bawah. Dulu petinju-petinju hebat. Ada namanya Bang Muhammad Ali. Mana dia? Ada waktunya. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala letakkan lagi. Inilah namanya dunia. Dulu paling hebat namanya Bang Mike itu paling hebat. Bang Mark Tyson. Apakah kekal? Tak ada. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di atas, harus ke bawah. Harus ke bawah. Kecuali Allah SWT semata. Haqqun 'ala Allah idza irtafa' syai'un an yadha'ah. Allah wajib. Ketika ada sesuatu yang tinggi Allah akan letakkan ke bawah. Orang-orang yang sombong merasa tinggi diletakkan ke bawah, dihinakan Allah SWT. Nah, wa ma min batinin illa wallahu dunah. Tak ada sesuatu yang batin. Batin maknanya tersembunyi, yang dekat. Ya, dikatakan orang terdekat namanya bitanah karena dekat sekali dengan kita. Bitanatul Malik artinya orang terdekat raja. Ya. Jadi makna batnu bermakna yang dekat, sesuatu yang tersembunyi, ya. Maka makna Allah Subhanahu wa taala al-batin, wa ma min batin illa wallahu dunah. Tak ada sesuatu yang dekat kecuali Allah lebih dekat daripada dia. Istri kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Anak kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Urat nadi kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Kama qala alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Kalau Tuhan yang Maha tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripadamu. Tuhan yang Maha dekat, tak ada yang lebih dekat daripadamu. Fa'ala ala kulli syai'in bi dhuhurihi, maka Allah Maha tinggi atas segala sesuatu. Bi dhuhurihi, ya, dengan keperkasaannya. Dia Maha tinggi atas segala sesuatu. Fahuwal aliyul a'la, dialah Tuhan yang tinggi lagi Maha tinggi. Al-ali tinggi, al-a'la Maha tinggi. Kalau dia kata al-ali, banyak yang tinggi. Gunung-gunung tinggi, ali. Tapi a'la tak ada kecuali Allah. Al-a'la yang paling tinggi. Fahuwal aliyul a'la, dialah Tuhan yang tinggi lagi Maha tinggi. Alladzi laisa syai'un fawqah, tak ada apapun di atasnya. Istawa ala arsyil majid, dan dia bersemayam di atas arasnya yang maha agung, mulia. Wal arsyu saqful makhluqat, sementara arsy adalah merupakan atap bagi seluruh makhluk. Wa alaha, yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Wallahu fawqal arsy, dan dia Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya. Fadhahiriyatuhu subhanahu ya fawqiyatuhu, maka makna zahiriyah, makna Allah az-zahir adalah Allah maha tinggi ala wa uluhu ala kulli syai', maha tinggi di atas segala sesuatu. Kemudian wadana min kulli syai'in bi butunihi, bahkan bukan hanya maha tinggi, dia maha dekat dengan segala sesuatu. Fabutunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli syai'in, makna dekatnya Allah, dia benar-benar meliputi segala sesuatu, bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsi. Bahkan kedekatan tersebut lebih dekat daripada diri seseorang kepada diri sendiri. Subhanallah. Aqrab ilaihi min nafsihi. Diri kita ini Allah lebih dekat daripada dekatnya diri kita kepada kita. Allahu Akbar. Fahuwa yadullu ala kamal ittila'ihi ala as-sara'ir wal khafaya. Ini menunjukkan kedekatan Allah lebih dekat daripada urat nadi, menunjukkan dia benar-benar meliputi segala sesuatu secara rinci detail. Segala yang tersembunyi pun dia ketahui, segala yang kita rahasiakan dia ketahui. Wa daqa'iqil asya' wa khabayal umur, rincian segala sesuatu yang tersembunyi bagi makhluk tak tersembunyi bagi dia. Kita ini punya rambut. Berapa jumlah rambut kita?
Tak kita tahu. Subhanallah. Berapa rambut kita yang gugur hari ini kita tak tahu. Berwudu, ya menyelat-nyelati jenggot, ada jatuh jenggot, tak tahu berapa jatuh. Berapa jumlah jenggot tak tahu. Allahu Akbar. Allah Maha tahu. Ketika seorang ateis mengatakan, aku bisa menciptakan makhluk, tak ada Tuhan, semuanya alam, aku pun bisa. Ya, diambilnya lah sampel 2 daging. Satu daging dibiarkan terbuka, satu daging dia tutup. Setelah beberapa hari, daging yang terbuka itu memunculkan banyak sekali ulat-ulat belatung. Dia bilang, aku menciptakan belatung nih. Tak ada Tuhan. Ada salah seorang murid pintar, kalau engkau menciptakan ini Pak Guru, berapa jumlah belatung tuh? Tunjukkan kepada saya Pak Guru, mana belatung jantannya, mana betinanya. Kalau kau ciptakan, habis. Allahu Akbar. Bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi, ya. Maka segala sesuatu itu Allah lebih dekat kepadanya. Menunjukkan sempurnanya ilmu Allah tentang segala sesuatu yang tersembunyi. Wa daqaiqil asya' wa khabayal umur, secara rinci atas segala sesuatu dia ketahui begitu lebih dekat kepadanya, ya. Kama yadullu ala kamali qurbihi wa dunuhi, ya, sebagaimana dia jalla wa ala dekat kepada segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, ya. Fa ma'uluhi ala arsyihi, meski demikian dia maha tinggi di atas arasnya. Fahuwa qaribun min khalqihi, meski dia maha tinggi di atas arasnya, dekat kepada makhluknya. Muhitun bihim, meliputi mereka semuanya. Dia yang maha tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Dia maha dekat, tak ada lebih dekat daripadanya. Ya. Fala tuwari minhu sama'un sama'an. Tak ada langit yang satu dapat menutupi langit yang kedua dari pandangan Allah Jalla wa'ala. Kita ni bahkan langit pertama pun kita tak lihat. Itu Ustaz, yang di atas itu bukan langit, itu ujung penglihatan matamu. Karena begitu tingginya langit dunia. Jangankan langit, banyak benda-benda di langit pun tak kita lihat. Miliaran kabarnya jumlah planet-planet, ya, jumlah matahari tak kita lihat. Tertutup, Allah tak ada yang dapat menutupnya. Tak ada satu langit pun menutupi langit yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ardun, bumi ini pun tak ada yang dapat tersembunyi bagi Allah. Tak ada lapisan pertama menyembunyikan lapisan kedua menyembunyikan ketiga. Adapun kita, ya, tak tahu kita lapisan keempat apa isinya, kelima, keenam, tak tahu. Allah tak ada yang tersembunyi baginya. Wala yahjibu anhu zahirun batinan, segala yang zahir tak mampu menutupi yang batin. Ya, yang tampak tak mampu menyembunyikan yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya tahu yang zahir daripada seseorang, itu pun ketika dia tampakkan. Yang batinnya dia kita tak tahu. Ya. Antum hanya tahu zahir ana, dalam batin ana ini antum tak tahu Ustaz temu apa. Subhanallah, Allah tak ada yang tersembunyi baginya. Ya. Wala yahjibu anhu zahirun batin bal batinu lahu zahir. Bahkan bagi Allah semua yang tersembunyi itu baginya zahir, tampak. Niat kita yang tersembunyi tampak baginya. Subhanallah. Apa yang tersembunyi dalam diri kita, mana jantung, kadang kita tak pas letakkan di mana jantung kita, tak pas letakkan di mana ginjal kita, tak pas meletakkan di mana usus kita. Usus 12 jari di mana, usus 13 jari di mana, tak tahu kita. Tersembunyi bagi kita, tidak bagi Allah. Apa yang tersembunyi bagi kita, bagi makhluk, tidak bagi Allah. Itu masih dalam diri kita, apalagi yang tersembunyi esok hari, nasib kita, tidak bagi Allah. Dia mengatakan dalam surah Taha, ya'lamus sirra wa akhfa. Apa makna ya'lamu sirra? Dia mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Wa akhfa,
segala sesuatu yang belum terjadi nanti akan terjadi ketahui. Dalam hati kita ini banyak kita simpan rahasia, hanya kita yang tahu. Dan banyak lagi yang belum masuk ke dalam hati kita, belum terlintas di hati kita. Ada rasa dalam hatinya, aku mau kawin lagi lah. Tahu Allah itu, istri antum tak tahu, Allah tahu. Asirra wa akhfa, belum antum pikirkan dalam hati, dia telah tahu. Kelak akan dipikirkan oleh antum. Inilah makna akhfa. Asirra, rahasia dalam hati. Akhfa, yang belum lagi dipikirkan hati, dia telah mengetahuinya. Allahu Jalla wa'ala. Maka tak ada bagi Allah yang zahir, tak ada bagi Allah yang batin. Semua yang batin menjadi zahir baginya. Wal ghaibu indahu syahada, semua yang gaib bagi Allah terlihat. Yang tak terlihat bagi kita terlihat bagi Allah. Yang tidak kita ketahui, dia ketahui Allah. Hari esok bagi kita gaib, tapi syahadah bagi Allah. Tahu dia besok, si fulan akan mati, si fulan akan menikah, si fulan akan meninggal, si fulan akan, dia tahu. Wal ba'idu minhu qarib, segala yang jauh bagi Allah tak ada yang jauh, semua dekat. Wasirru indahu alaniyah, segala yang rahasia bagi Allah tak ada rahasia, terang-terangan baginya. Subhanallah. Berkata Syekh hafizahullah, idza arafa al-muslimu hadhihi al-asma' al-'azimah, jika seorang muslim tahu nama-nama Allah begini agung, wa arafa ma tadullu alaihi min al-kamal wal 'azamah, dia paham bahwa nama-nama ini menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungannya, wal ihatah, menunjukkan Allah meliputi segalanya. Wajib alaihi an yu'amila kulla ismin bima yaqtadihi min dhullin wa 'ubudiyah, maka selayaknya hamba dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan konsekuensi daripada kehinaan, menghinakan dirinya kepada Allah dan memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengadakannya, dari tak ada menjadi ada, kemudian meniadakannya. Allah yang Subhanahu wa taala ya mengaturnya, mengurusnya, memberikan kepadanya segala sesuatu. Maka laiknya bagi hamba untuk senantiasa menghinakan dirinya, memperhambakan dirinya kepada Allah. Fama'rifatu awwaliyatillahi likulli syai'in, setelah kita mengetahui Allah lah awal dari segala sesuatu, wa sabqihi bil fadli wal ihsan, dan dialah Allah Jalla wa'ala mendahului segalanya dengan limpahan karunia-Nya, cucuran kebaikannya, al-asbaba kullaha, dan dia pula lah yang memberikan segala macam sebab-sebab bagi makhluk, sebab untuk hidup, sebab untuk memelihara eksistensi dirinya, ya, segala sarana-sarana, prasarana agar mendukung manusia dan makhluk-makhluk ini hidup di alam raya ini, taqtadi ifradahu wahdahu bidzulli wal iltija'. Konsekuensinya melahirkan keharusan kita mengisyarat Allah Subhanahu wa taala dalam merendahkan diri kepadanya dan hanya bergantung kepadanya. Wa adam al-iltifati ila ghairih, hal ini melazimkan, mewajibkan kita tidak menoleh kepada selainnya. Awit tawakkul ala siwa, atau membuat kita tidak layak bergantung kecuali hanya kepadanya. Hanya kepada dia sematalah kita bergantung. Karena segala macam sebab semuanya didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakannya. Semua sarana Allah menciptakannya. Segala macam sebab yang ada di alam raya ini semua dengan musabbibul asbab. Dialah Allah, musabbibul asbab, pencipta segala macam sebab. Mengapa kita bergantung kepada sebab? Mengapa tak bergantung kepada musabbibul asbab Jalla fi'ula, yang menciptakan segala macam sebab, yang dialah mendahului segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu ada dengan ihsannya, ada dengan karunia-Nya. Maka mengapa harus bergantung kepada selainnya? Wa taqtadi tajarruda min at-ta'alluq bil asbab. Hal ini melahirkan ya kepada hamba benar-benar murni tidak bergantung kepada sebab. Wal iltifata ilaiha ila at-ta'alluq biman minhu al-imdad, tak bergantung kepada sebab, tidak menoleh kepadanya,
Ya, tapi dia bergantung kepada Tuhan yang darinya lah al-imdad. Minhul imdadu wa minhul i'dad. Daripada Allah segala macam bantuan dan pertolongan. Allah yang menyiapkan segala-galanya. Allahu Akbar. Kalau kita rinci, tak selesai-selesai kita menceritakan bagaimana Allah telah menyiapkan segala-galanya. Sperma yang kita pancarkan dari mana berasal? Dari makanan dan seripati makanan. Dari mana itu semua berasal? Dari Allah Jalla wa'ala. Dari mana? Dia curahkan hujan. Dan hujan dia tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dia yang menumbuhkan, bukan kita. Antum tazra'una wa am nahnu zari'un. Kalian yang menanam atau kami menanam? Manusia hanya menyemai benih saja. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dilipat gandakan satu biji menjadi berpuluh, beratus, mungkin berton-ton biji. Subhanahu wa ta'ala. Dikonsumsi manusia. Siapa yang merubah dan menyaripati segala macam bentuk makanan? Ini air kemari tempatnya, ini minuman kemari, makanan kemari. Siapa yang mengatur ini pembuangan yang tak layak dikonsumsi keluar dalam bentuk kotoran? Siapa kalau bukan Allah Jalla wa'ala? Dia saring daripada segala macam makanan yang inti-intinya dia sperma. Ketika itu dipancarkan, subhanallah, dari berjuta-juta satu dua yang menempel dinding rahim. Dan dia menyiapkan di sana kehidupan. Allahu Akbar. Betapa rahmatnya dia kalau semuanya masuk. Tak mampu seorang ibu mengandung jutaan sperma menjadi manusia. Allahu Akbar. Ketika dalam sperma siapa yang menumbuh kembangkan kecuali Allah SWT, yang memelihara, menjaga. Subhanallah. Ketika belum sampai tangan orang kepada sang janin, Allah telah sampaikan kepada janin rahmatnya, lindungannya. Semua disiapkan. Ketika keluar disiapkan. Ibundanya yang menunggunya, warganya, susu, apa yang tak disiapkan? Diberi perangkat mata, telinga, Allahu Akbar. Minhul imdad, darinya segala macam bantuan. Wal i'dad, dia yang menyiapkan segalanya. Dia siapkan untuk rezeki, dia berikan kita berbagai macam kepandaian menalar. Dia taklukkan makhluk-makhluk agar memiliki hubungan dengan kita, sehingga adalah rezeki kita. Subhanallah. Allah giring manusia, Allah giring hati-hati makhluk agar berinteraksi dengan kita, bertukar jual beli dengan kita, bertukar manfaat dengan kita. Subhanahu wa ta'ala. Jadi taklah layak kita bergantung dan menoleh kepada sebab-sebab, tapi bergantunglah kepada yang dialah zat, darinya segala macam sebab terlahir, daripadanya lah segala macam bantuan. Wa fadluhu sabiqun 'alal wasail wal asbab. Bahkan karunia-Nya mendahului segala macam sebab dan segala macam sarana. Karunia-Nya, curahan rahmat-Nya mendahului segala macam sebab. Belum lagi lahir sebab. Subhanallah, karunia-Nya telah mendahului segalanya. Ya, sebelum kita lahir telah Dia catatkan segalanya. Bagaimana kita makan, di mana kita makan, berapa jumlah kita makan, bagaimana caranya supaya kita dapat makan, di mana rezeki kita Dia simpan. Allahu Akbar. Kajian yang tak akan pernah putus-putusnya. Satu nama saja kita bahas. Allahu Akbar. Jadi dengan mengenal Allah, Dialah awal segala sesuatu. Tak Dia melahirkan, ketergantungan hanya kepadanya. Karena Dia menyiapkan segala sesuatu sebelum kita ada. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu akhiriyatillah. Mengenal Allah adalah zat yang akhir. Taqtadi an yaj'ala wahdahu ghayatal abdi. Maka hendaklah hamba menjadikan Allah akhir daripada segala tujuannya. Allati la ghayata lahu ghairah. Tidak ada tujuan terakhir kecuali Allah. Apa tujuan hidup kita ini? Harta akan pindah tangan, akan kita tinggalkan. Apa yang kita jadikan tujuan? Istri akan kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Anak, subhanallah, kekuasaan, jabatan, dunia, isinya, semua akan tinggal. Akhirnya Allah jua yang akhir. La ghayata lahu ghairah. Tidak ada selain Allah sebagai tujuan terakhir. Tujuan terakhir kita kematian, Ustaz. Kematian itulah bermula perjalanan menuju Allah SWT untuk menjadi tujuan terakhir. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu segala urusan berakhir. Allahu Akbar. Ini memahami ayat ini indah luar biasa. Menghilangkan segala macam kegalauan, kesedihan kita dalam menghadapi kemulut dunia yang tak pernah henti-henti ini. Bahwasanya semuanya kepada Allah juga akan berakhir. Wa anna ila rabbikal muntaha. Penderitaan kita tak lama.
Apapun yang kita rasakan menderita karena berbagai macam penderitaan. Diuji Allah kita pada harta, istri, anak, tetangga, manusia. Ujungnya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Engkau akan kembali kepada Tuhanmu. Menimbulkan harapan-harapan, menimbulkan kesabaran dalam diri kita. Karena dialah yang berakhir. Adapun semua ujian di dunia ini berakhir, selesai. Tapi ujung daripada segala sesuatu yang tak akan pernah ada akhir-akhirnya, Allah Jalla wa'ala. Wala matluba lahu wara'ahu. Tidak ada yang dituntut yang paling akhir selain daripada Allah jua. Menuntut kepada makhluk ciptaannya, lemah, rentan, tak mampu mensuplai segalanya kepada kita. Hari ini dia ridha, besok dia marah. Ilaihi wahdahul muntaha. Kepadanya sematalah akan berakhir segala macam urusan ini. Walaysa wara'ahu marman wala ba'dahu maqsad. Tak ada lagi di balik Allah SWT tujuan, karena dia terakhir tujuan. Ya. Tak ada lagi maksud paling akhir kecuali Allah SWT. Dialah maksud akhir daripada segala sesuatu. Kembali kepada segala sesuatu. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah kembali semua urusan. Subhanallah. Wa ilainal masir. Kepada kami semuanya akan berakhir. Harta kita pindah ke anak-anak, pindah ke cucu, cicit. Mungkin belum sampai di anak udah habis harta. Atau di cucu sudah habis harta. Terus sampai kapan? Sampai akhirnya dunia ini Allah warisi. Ya. Allah yang mewarisi dunia ini, dia pemiliknya. Semuanya tinggal. Wa taqtadi adam ar-rukuni ila al-asbab. Hal ini mewajibkan kita, melazimkan, mengharuskan kita jangan condong kepada sebab dalam hidup di dunia ini. Ini yang membuat kita banyak sekali galau. Kenapa? Karena condong kepada sebab. Bukan hanya condong, bahkan kita bergantung dengan sebab. Makhluk itulah semua sebab. Bergantung dengan bosnya, bergantung dengan petingginya, bergantung dengan jamaahnya, bergantung dengan masyarakatnya, bergantung dengan semua. Fa innaha tan'adimu la mahalata. Sesungguhnya semua sebab ini akan berakhir musnah. Kalau bergantung kepada presiden mati. Kalau enggak mati habis jabatannya. Sekarang ya nomor 1 dia, besok mungkin nomor 27 dia. Ya, bergantung kepada suami kan mati. Suami tak ridho sepenuhnya kepadamu. Bergantung kepada istri lebih teruk lagi. Bergantung kepada istri, bentak dia sering-sering. Ini semua rumah-rumahku, pergi abang keluar sana. Baju abang berlepas semua aku belikan, pergi abang pakai kolor saja. Inilah bergantung dengan istri. Bergantung sama anak durhaka. Setengah mati kita sekolahkan dia, setengah mati dia durhaka kepada kita. Allahu Akbar. Apa yang mau kita jadikan gantungan? Setengah mati kita sekolahkan dia, segala-galanya kita berkorban untuk. Jadi orang lihat tengoknya pun tidak hebat-hebat, kaya. Itulah penderitaan seorang menulis dalam statusnya. Anakku hebat-hebat dunia, satu di Jerman, satu di Amerika. Tapi aku udah tua gini, nengok aku pun tidak. Ini yang dijadikan gantungan. Subhanallah, lemah, tak bisa. Apalagi kita nyokolkan anak berharap dapat dari dia lebih banyak. Udah 1 miliar kau keluarkan, sekarang 100.000 pun payah kau berikan ke ayah. Mengapa kau berharap? Tak bisa bergantung kepada makhluk. Allahu Akbar. Wa tanqadi bil akhiriyah. Ujungnya adalah punah, berakhir. Wa yabqa daimul baqi ba'daha. Bersisalah dia Tuhan yang kekal selama-lamanya setelah segala macam sebab yang tempat bergantung orang ini. Sahabat-sahabat tertipu ketika Rasulullah SAW wafat. Dia stres, mereka galau panjang. Umar menyeracau sebagai tanda tak rela Nabi Muhammad SAW dikatakan wafat. Ya, biarlah bagaimana Imam Abu Bakar Siddiq. Seketika dia keluar di hadapan orang mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan ha fa inna Muhammadan qad mat." Yang nyembah Muhammad ini saksikan Muhammad dah mati.
Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Yang menyembah Allah dia kekal selama-lamanya, tak pernah mati. Barulah mereka kembali sadarnya. Kembalilah kepada mereka kesadaran mereka. Tak bisa bergantung dengan makhluk. Dalam agama aja enggak bisa. Dalam dakwah enggak bisa. Tenang aja, masih ada ustaz tuh. Tenang aja, masih ada si fulan. Masih ada siapa. Tak bisa. Subhanallah. Orang-orang akan meninggal. Orang-orang terkena fitnah. Yang lurus menjadi bengkok. Yang bengkok menjadi belok. Tak bisa bergantung. Bahkan kepada orang hidup pun tak bisa dijadikan contoh. Man kana minkum mustannan falistanni billadzi qad mat. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang bergantung, yang ingin mencontoh manusia, contoh orang yang telah mati. Fa innal ahya'a la tu'manu 'alal fitnah. Orang hidup tak jamin selamat daripada fitnah. Perbanyak yang lurus menjadi bengkok. Subhanallah. Tak bisa jadikan gantungan. Sesat gurunya, sesat semua murid-muridnya. Itulah kalau bergantung dengan guru, sesat gurunya, semua murid-muridnya sesat. Menyimpang manhaj gurunya, semua manhaj muridnya menyimpang. Karena bergantung kepada sang guru yang satu, guru yang dua. Bergantunglah kepada Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang hidup tak pernah mati. Apa yang mau kita harapkan, jauhkan daripada Dia. Pada kita dalam menyebarkan agama, menegakkan agama ini, bergantung kepada makhluk, habis. Bergantung sama orang kaya, habis. Orang kaya milik Allah Subhanahu wa taala. Hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak bisa kita cari ridha manusia selama-lamanya. Hari ini ridha, besok tak ridha, tak mengucur dana, tutup yayasan kita, tutup sekolah kita, tidak. Atau bergantung kepada Allah, lapang dada kita, tentram. Siapa pun mau bergabung silakan, mau pergi sana. Ini kami hidup bukan denganmu, karena kami hidup dengan Allah Jalla wa'ala. Dakwah ini Allah kibarkan dengannya semata, bukan denganmu, si fulan ataupun alan. Kalau tak ada, dia akan ganti lebih baik daripadamu. Nikmat, enggak stres. Kalau ada yang kata bergantung sama makhluk, stres. Allahu Akbar. Wa fadluhu sabiqun 'alal wa ta'alluqu. Kemudian fatta'alluqu biha ta'alluqun bima ya'dumu wa yanqadi. Bergantung dengan sebab adalah bergantung sesuatu yang akan binasa dan berakhir. Wa ta'alluqu bil akhiri subhanah. Bergantung dengan Dia yang akhir dari segala urusan kembali kepadanya, yang kekal. Ta'alluqun bil hayyil ladzi la yamut. Adalah bergantung dengan sesuatu yang tak pernah mati, yang hidup selama-lamanya. Wabil baqil ladzi la yazul. Bergantung dengan zat yang abadi, tak pernah ditimpa kepunahan. Manusia punah, orang punah, binatang punah. Banyak binatang-binatang yang sudah punah, tak ada lagi ceritanya. Mana yang namanya dinosaurus? Punah, kata orang. Ya, mana nenek moyang kita punah? Mana dahulu pendiri-pendiri bangsa ini punah? Mana penjajah yang menjajah bangsa ini punah? Mana musuh-musuh Islam punah? Abu Jahal punah, Abu Lahab punah. Subhanallah. Semuanya akan punah. Jadi setelah kita mengenal Dialah awal, Dialah akhir, menunjukkan kita harus bergantung kepada yang kekal. Baru beribadah kepada zat yang mendahului segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatu untuk kita, kemaslahatan hambanya, makhluknya. Sekarang kita akan pindah kepada nama Allah Al-Zahiru. Dialah Tuhan Maha Tinggi. Wa ma'rifatu zahiriyatihi. Mengenal Dialah Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Ketinggian yang penuh dengan keperkasaan, penuh dengan kemenangan. Itulah makna zahir. Jadi zahir itu tak sama dengan Al-Ali. Zahir lebih dalam maknanya, walau sama-sama diartikan tinggi. Zahir bermakna tinggi, menang, perkasa, menguasai. Al-Ali hanya maha tinggi saja. Karena belum tentu orang tinggi itu berkuasa. Kadang namanya raja, tapi yang berkuasa Perdana Menterinya. Kedudukannya lebih tinggi raja, tapi menteri yang berkuasa. Nama Allah Al-Zahir. Tuhan maha tinggi, tak ada yang lebih di atasnya. Maha perkasa, maha kuat. Itu makna zahir. Mengenal Allah, Dialah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa,
di atas hamba-hambanya. Wa annahu fawqa ibadihi yudabbiru umurahum, meyakini dia yang mengatur dari atas semua urusan manusia. Tiap hari keputusan datang dari atas. Subhanallah. Atas itu adalah simbol kemuliaan. Ya. Namanya keputusan dari atasan harus dihormati. Perintah dari atasan harus dihormati. Atasan dalam bahasa kita aja sama makhluk mengetahui itu adalah yang lebih tinggi. Ini atasanku. Tapi di atas atasan ada atasan lagi. Yang tak ada di atasnya atasan adalah Allah. Ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada lagi lebih berilmu. Di atas orang yang kaya ada lagi lebih kaya. Di atas orang yang memiliki jabatan ada lebih tinggi daripada jabatan yang dia miliki. Begitulah seterusnya. Allah tak ada. Dialah segala-galanya maha tinggi. Wa tas'adu ilaihi a'maluhum, bahkan semua amal manusia datang, diangkat, dibawa kepadanya. Dari atas dia mengatur, setiap saat dibawa kepadanya amalan manusia. Taqtadi husna tawajjuhil qalbi ilaih. Ini melahirkan, mengharuskan, melazimkan benar-benar menyempurnakan kiblat hati kita hanya berhadap kepadanya semata. Ke atas, bukan kepada atasan. Karena atasan ada lagi atasannya. Subhanallah. Tapi kepada Tuhan yang maha tinggi, Al-Zahiru, kepadanya lah kiblat hati kita ditujukan. Wa tamama dhulli baina yadayhi, mengetahui dia adalah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, mewajibkan kita benar-benar menyempurnakan kehinaan diri kita di hadapannya. Wal khudu'a li janabih, patuh, pasrah, tunduk ya kepada Allah Jalla wa'ala. Li janibihi, li janabihi makna li janibihi. Wa 'azamatihi, ya, mengagungkannya, wa dhara'a ilaihi, menghinakan diri kepadanya, wahdahu duna siwah. Dia adalah Tuhan yang satu, bukan kepada Tuhan selainnya. Dzalika bi anna Allah wal haq. Yang demikian itu karena Allah dialah Tuhan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang mereka seru dari selain Allah, dia adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Wa amma man la yu'minu bi dhahiriyatillah, ini bagi orang-orang yang tak percaya Allah maha tinggi di atas semua makhluknya. Bahkan dia percaya Allah itu di mana-mana ada bersemayam. Tak percaya. Wa 'uluwihi, tak percaya Allah maha perkasa, maha tinggi di atas makhluknya, sebagaimana ahlul kalam. Bahkan yang mengatakan Allah maha tinggi di atas arasy, kata mereka ini mujassim, menyifat dengan makhluk, ini syirik, ini kufur. Orang semacam ini yang tak tahu di mana Tuhannya, fa innahu dha'iun musyattatul qalbi. Dialah orang yang tersesat, hatinya kacau balau, pecah belah, tak tahu kemana mengadu kepada Tuhan di mana, karena dia tak tahu Tuhannya di mana. Sibuk dicarinya Tuhannya di mana-mana, dalam laci carinya Tuhannya, di bawah, di atas, bukanya lemari es, mana Tuhanku? Allahu Akbar. Hatinya kemana menghadap? Hati kita ini fitrah sehat kita, anak yang belum makan bangku sekolah pun tahu Tuhannya di atas. Fitrahnya menunjukkan demikian. Setelah belajar ilmu kalam jadi bodoh sebodoh-bodohnya, pening dia di mana Tuhan. Sebagaimana Juwaini, gelarnya Masya Allah Imamul Haramain, imam di dua masjid haram, di Masjidil Haram pernah, Masjid Nabawi pernah. Ditanya orang Badui dari Hamadan, ya wahai Tuan, kami peninglah dengan perkataan Tuan tentang Allah tuh. Tapi tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah kami ini. Kalau kami berdoa, kenapa hati ini selalu menghadap ke atas, sehingga tangan pun tengadah ke atas. Tolong ajarkan kami bagaimana menolak fitrah ini. Kata Imam Juwaini, aku bingung kau buat. Aku bingung kau buat. Kebingungan. Subhanallah. Maka orang yang tak tahu Tuhannya di atas adalah orang yang tersesat. Bukan yang mengatakan di atas yang tersesat, dia yang tersesat. Kata siapa? Kata Allah. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang maha bagus, fad'uhu biha, berdoa dengannya. Wa dzalil ladzina yulhiduna fi asma'i,
Tinggalkan, biarkan orang-orang yang tersesat dalam memahami nama-namanya. Subhanallah, mengatakan Allah tak cinta. Enggak layak Allah punya sifat cinta bagi mereka. Dalam sifat 20 ada sifat cinta? Tak ada. Allah enggak layak punya sifat cinta. Tuhan Allah tak mencintai, tak meridai. Subhanallah. Ya, Tuhan Allah tak murka, Tuhan Allah tak. Banyak yang mereka tolak. Orang seperti ini dha'iun musyattatul qalbi, laisa liqalbihi qiblah, laisa liqalbihi qiblatun. Ya. Tidak ada sedikit pun hati yang memiliki kiblat kemana mau diarahkan. Ya tawajjahu nahwaha, kemana dia harus berhadap. Wala ma'bud yatawajjahu ilaihi qasdahu. Tidak ada Tuhan yang diibadatinya, yang segala macam tujuan-tujuannya diarahkan kepadanya semata. Tak ada. Karena tak tahu dia di mana Tuhannya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kita bahas tentang Allah, namanya adalah al-awwal wal akhir. Dialah pemilik segala macam karunia nikmat, yang menyiapkan segalanya untuk kita sebelum kita ada. Kemudian dia pula lah yang menjaga kita, dan dialah akhir segala sesuatu. Ya, kemudian kita yakini dialah Tuhan Maha Tinggi. Hati kita arahkan kiblat hati kita kepadanya. Sekarang yang terakhir, nama Allah Al-Batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi, mengetahui Allah memiliki nama al-batin, maknanya maha dekat. Batin ini berbeda dengan qarib. Kalau qarib, kedekatan yang belum tentu dia tahu dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau katakan fulanun qaribun minni, si fulan dekat denganku, belum tentu dia tahu segala sesuatu tentangmu. Tapi kalau batin, dalam hatimu pun tahu dia. Inilah bahasa Arab begitu kaya, kadang kita menerjemahkannya sulit dengan satu bahasa. Harus banyak makna baru bisa membantu. Qarib, kadang-kadang kan istri kita dekat di samping kita, tak tahu kita apa yang ada dalam hati kita. Suaminya mau kawin lagi, tak tahu dia, tenang dia tidur. Qarib juga. Tapi al-batin, Allahu Akbar, tahu seluk beluk segala sesuatu tentang kita dengan detail. Itu makna al-batin. Wa ma'rifatu batiniyatihi subhanahu, mengenal nama Allah al-batin, dia adalah Tuhan yang Maha Suci, ya. Wa syuhuru ihatatihi bil awalim, tatkala kita mempersaksikan Allah meliputi seluruh alam raya ini. Wa qurbihi minal abid, betapa dekatnya dia kepada hamba. Wa ilmihi bil bawatin, betapa dahsyat ilmunya dengan segala yang sedang berperang dalam hati hamba. Kata Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang ciptakan manusia, kami tahu apa yang sedang dipikirkannya dalam lintasan pikirannya, apa yang membuat dia dalam kegalauan, kebimbangan, ragu-ragu, kami tahu. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Inilah makna batin. Ya. Was-sarair wal khafiyat, dia tahu segala macam rahasia-rahasia kita. Segala-segala yang tersembunyi. Taqtadi, hal ini melazimkan apa? Ya, terhadap hamba, mewajibkan apa kepada hamba? Karena kita belajar nama Allah bukan sekedar sebut-sebut nama, sebagaimana kaum sufi yang sebut-sebut nama Allah, dilagukan lagi, kayak gitar lagi, trompet lagi, kayak gambus lagi. Bukan itu, tak ada makna, bahkan semuanya bid'ah. Dipahami namanya melahirkan konsekuensi. Tatkala kita tahu dia Tuhan yang Maha dekat, tahu segala yang sembunyi, rahasia, lebih dekat daripada urat nadi kita. Kedekatan dengan segala macam ilmunya, pengetahuannya, melazimkan tazkiyatan nafs, upaya kita untuk berusaha mensucikan diri kita ini, tak mengotorinya. Wa islahas sarirah, kita berusaha untuk meluruskan hati ini dari segala macam penyakitnya yang banyak, lebih banyak daripada penyakit yang ada pada fisik manusia.
Di sana ada kedengkian bersarang. Di sana ada hasad tersimpan. Di sana ada ulu, sok tinggi, sok hebat, berzuhur, mau tenar, mau populer, mau paling hebat kata orang. Di sana ada kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada makhluk, macam-macam penyakit hati ini. Tatkala kita tahu dia maha dekat, kita berusaha mensucikan hati ini. Karena kita malu, dia tahu hati kita kotor, hati kita menyimpan kedengkian kepada hambanya. Berusahalah kita mencuci segala macam dosa-dosa kita, kedengkian, kejelekan, keburukan yang ada dalam hati ini. Islah as-sarirah, kita perbaiki hati. Wa tathhirul batin, kita sucikan jiwa yang terdapat dalam diri kita ini. Wa tanqiyatil qalbi, ya, berupaya untuk membersihkan hati ini. Wa imaratihi bil iman wa tuqah, kita makmurkan hati, kita isi hati itu dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tahu dia maha dekat, tahu apa yang terdapat dalam hati kita, maka kita tiap kala merasa berdosa karena hati kita melenceng entah kemana-mana, segera kembalikan agar lurus. Allahu Akbar. Naam. Fa fi hadhil asma'il arba'ah, maka dalam 4 nama ini jima'ul ma'rifati billah, kunci dengannya sempurna kita mengenal Allah. Wa jima' al-ubudiyyah wa jima'ul ubudiyyati lahu, sempurna kita akan dapat memperhambakan diri kepadanya. Subhanallah, dengan mengenal 4 nama ini, hati selalu terpaut ke atas, dan dia adalah al-zahiru. Hati senantiasa terpaut kepada yang dekat, karena dia al-batinu. Hati terpaut kepada al-awwalul akhiru, ya, kepada zat yang segala sesuatu darinya bermula, yang dialah akhir segala sesuatu. Maka inilah rahasia mengenal 4 nama ini. Kama anna fiha qama'anil wasawisil al-muhlikah. Mengenal 4 nama Allah ini adalah merupakan cara yang paling efektif menghilangkan segala macam bentuk bisikan-bisikan syaitan yang dapat membinasakan manusia. Bergantung kepada selainnya, berharap kepada selainnya, menuju kepada selainnya. Wa syukukil murdiyati allati yulqiha syaitan fi qalbil insan, akan dapat menghilangkan keraguan-raguan yang bisa membinasakan, yang ditiupkan oleh syaitan dalam hati manusia. Bughiyata ihlakih, karena syaitan ingin membinasakan manusia. Wa sarfi 'anil iman, ingin memalingkan manusia daripada iman. Rawa Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin jayyidin an Abi Zumail Sammak bin al-Walid qala sa'altu Ibnu Abbas fakultu. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang baik dari Abi Zumail Sammak bin Walid, dia berkata, suatu hari aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, aku katakan, ma syai'un ajidu fi sadri, wahai Tuhan, kadang-kadang aku mendapati sesuatu dalam dadaku ini berperang. Qala ma huwa, apa yang kau dapati dalam dadamu itu sedang bergejolak? Qala, ya, qultu wallahi ma takallam bih. Aku menjawab, tak berani ku ucapkan, karena aku khawatir kalau ku ucapkan rusak imanku, akidahku. Kadang-kadang datang kepada kita bisikan-bisikan, ya, mengajak hati kita untuk memikirkan yang tak layak dipikirkan. Kau dari ayahmu, ayahmu dari kakekmu, terus sampai kepada Allah dari mana? Dari mana Allah berasal? Ayahnya siapa? Dari mana dia terlahir? Ya. Demikian juga tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, muncul kadang-kadang godaan syaitan ketika memahami sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala, sehingga terbayang tasbih seolah-olah Allah seperti manusia sifatnya. Ya. Ketika itu muncul, potong segera. Sebagaimana orang-orang ahlul at-tasbih, dia menafikan sifat. Kenapa? Dipikirkannya Allah seperti manusia. Kalau Allah bersinggasana, berarti dia bertempat. Singgasananya tak ada, jatuh dia. Subhanallah, berarti diliputi tempat. Kalau kita katakan dia di atas, atas itu bagian daripada tempat. Karena tempat atas, bawah, tengah, dalam, berarti dalam tempat. Tak mungkin dia bertempat. Inilah namanya tasbih. Kadang-kadang lahir dalam hati manusia, dalam hati kita. Kadang-kadang syubhat masuk dari WhatsApp.
Subhat masuk dari mana-mana masuk, dari FB masuk subhat. Iya juga ya. Nah, ketika itu hadir dalam hatimu, ketika itu harus kau potong. Qultu wallahi ma atakallamu bihi, dia katakan aku tak berani mengucapkannya. Qala faqala li asya'in syakki, aku tahu pasti engkau muncul keraguan-raguanmu tentang Allah kan. Kadang-kadang berdoa tak dikabul-kabulkannya, apanya Tuhan ya, ada enggak dia? Aku berdoa tiap hari tak dikabul-kabulkannya juga doaku. Katanya dia qaribun, dekat, ujibu da'wat da'i, mengabulkan doaku. Sudah 4 tahun ku minta. Ada orang datang kepada saya, Ustaz, aku udah berdoa sampai di multazam aku berdoa. Di angkatan. Ya. Dia ingin pindah ke Batam. Dicampakkan dia jauh-jauh. Udah 4 tahun, ini tahun keempat aku masuk berdoa nih. Di semua tempat aku berdoa dah. Di Ka'bah, di multazam, ya Allah berikan aku mau pindah ke Batam. Nabi bilang, antum bawa doa salah. Ngapa antum bilang aku pindah ke Batam? Ya Allah berikan aku tempat yang baik bagiku. Belum tentu Batam lebih baik bagi antum. Doa antum itu salah. Boleh jadi di mana antum berada itu lebih baik bagi antum. Iya. Jadi dia bilang, padahal aku udah 4 tahun berdoa. Selalu aku berdoa. Memang Tuhan mau kita suruh-suruh? Pesuruh kita Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tak jebol keinginan kita, niat kita tak masuk, kau tunduk. Semuanya digariskan oleh Tuhanmu. Dia tahu lebih maslahat apa untukmu. Tak stres sekali ditolak orang lamaran awak. Teman-teman. Subhanallah. Proyek kita ini, proyek kita itu, semua proyek hancur gagal. Subhanallah. Akhirnya nangis, hati pilu, stres. Serahkan kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kembali kepada Allah, miliknya juga itu semua. Allahu Akbar. Maka dia berkata, asya'inna syakki, pasti engkau ragu-ragu. Fadhahik, wadhahik, maka ketawalah ya Abu Zumail ini Sammak ini. Qala ma naja min dzalika ahadun, kata dia tak ada pernah seorang pun selamat daripada keraguan-raguan ini, pasti akan muncul. Qala hatta anzalallahu azza, tapi kemudian Allah turunkan ayatnya, fa in kunta fi syakkin, kalau engkau dalam keraguan-raguan, fas'alil ladzina mimma anzalna ilaika, terhadap apa yang kami turunkan kepadamu berupa wahyu. Kadang-kadang engkau ragu-ragu memahami ayat, memahami nas, kau tak percaya. Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, tanya kepada orang-orang yang baca kitab sebelummu, tanya kepada ulama yang sebelummu. Qala faqala li, maka berkatalah Abdullah bin Abbas kepadaku, fa idza wajadta fi nafsika syai'an, kalau engkau mendapati keraguan-raguan yang kau tak berani mengucapkannya karena beratnya konsekuensinya kau ucapkan, faqul, katakan saja kalau lahir dalam hatimu ucapan seperti tersebut, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan dialah Tuhan yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, di atas segala sesuatu maha kuasa. Selesai. Subhanallah. Ini akidah. Fa arsyada radhiyallahu anhu ila hadha dzikril hakim, maka Abdullah bin Abbas, maka Allah meridainya, menunjukkan sahabatnya ini kepada zikir yang begitu indahnya, di tardil wasawis wa qat'ish syukuk, untuk menghapuskan, menghilangkan segala macam bentuk keraguan-raguan. Allahu Akbar. Maka keraguan akan dihilangkan dengan iman. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terdetik dalam hati kita itu kadang-kadang Allah maafkan, selama tidak kita bicarakan. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusuha, Allah ampunkan bagi umatku apa yang terlintas dalam hatinya, ma lam yatakallam aw ya'mal, sebelum dia ngomong atau dia berbuat. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan pindah kepada nama Allah yang lain, Al-Hakim.